Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Anastasia Kristianti Saragi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Skala Dasar dengan NIM 210611100177. Saya dari kelas 1E. Video pembelajaran ini saya buat untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Sudi Praktikno, SPD, MPD. Hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1. Hakikat pendidikan dalam perspektif John Dewey. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan tidak terletak keindahan yang abadi, melainkan dalam usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup subjek didik. Hakikat pendidikan menurut pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan, ada dua versi terkait hakikat pendidikan. Yang pertama, versi barat. Pendidikan menurut versi barat adalah suatu aktivitas manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi kepribadian, yaitu ruhani yang terdiri dari pikir, karsa, rasa, cipta, hati nurani, dan jasmani yang terdiri dari panca indera dan keterampilan-keterampilan. Yang kedua, versi Islam. Pendidikan menurut versi Islam bukan saja transfer pengetahuan dan keterampilan semata, melainkan dapat membentuk integritas kepribadian yang seutuhnya, yakni jasmani, spiritual, dan akhlak karimah. Pengertian ilmu pendidikan. Istilah ilmu pendidikan sering disebut sebagai terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu pedagogus, yang berarti pemuda yang bertugas untuk mengantar anak ke sekolah serta menjaga agar ia bertingkah laku susila dan disiplin. Dari istilah inilah kemudian dikembangkan menjadi istilah-istilah lain dalam pendidikan seperti pendidik, mendidik, dan kemudian melahirkan ilmu pendidikan. Ten Lane mengemukakan pendapat tentang dua hal pokok yang menjadi pertanggungjawaban ilmu pendidikan, yaitu satu, objek formal dari ilmu pendidikan adalah gejala insani yang disebut pendidikan atau proses pendidikan. 2. Metode ilmiah dari ilmu pendidikan adalah keadaan nyata yang dilakukan, dialami manusia, dan harus dipahami oleh manusia. Untuk sampai kepada pemahaman tersebut, dibutuhkan cara menganalisis tertentu. Kemudian Carter V. Good, sebagaimana dikutip Fatah Yasin, menjelaskan bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesa-hipotesa pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk instrumen. Tujuan pendidikan. 1. Tujuan umum, yaitu rumusan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakikat kemanusiaan secara universal. 2. Tujuan khusus, yaitu penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan pendidikan. 3. Tujuan pendidikan dilihat dari hierarki tujuan nasional di Indonesia meliputi 1. Tujuan nasional, yaitu menurut Hasbullah, tujuan nasional mencakup rumusan kualifikasi umum yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu yang telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang sistem pendidikan nasional. 2. Tujuan institusional, yaitu penjabaran dari tujuan pendidikan nasional pada tingkat institusi atau lembaga. 3. Tujuan kurikuler, yaitu penjabaran dari tujuan institusional yang berisi tentang muatan-muatan tujuan yang akan dicapai setelah suatu program pengajaran selesai dilaksanakan dalam suatu bidang atau mata pelajaran tertentu. Dan yang terakhir, tujuan instruksional, yaitu tujuan yang harus dicapai setiap proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Ruang lingkup pendidikan. 1. Perbuatan mendidik itu sendiri. Perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi peserta didik. 2. Peserta didik. Peserta didik merupakan pihak objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan perbuatan atau tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanya untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang kita cita-citakan. 3. Dasar dan tujuan pendidikan, yaitu landasan yang menjadi fundamental serta sumber dari segala kegiatan pendidikan ini dilakukan. Secara ringkas, tujuan pendidikan yaitu ingin membentuk peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Pendidik, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan. Pendidik mempunyai peranan penting untuk berlangsungnya pendidikan. 5. Materi pendidikan, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan atau disampaikan kepada peserta didik. 6. Metode pendidikan. Metode pendidikan adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. 7. Evaluasi pendidikan, yaitu memuat cara-cara bagaimana mengadakan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. 8. Alat-alat pendidikan. Alat pendidikan adalah hal yang tidak saja memuat kondisi yang memungkinkan terlaksana pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi. 9. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus bersifat 1. Empiris, karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. 2. Rohaniah, karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya. 3. Normatif, karena berdasar atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk. 4. Historis, karena memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman tertentu. Sedangkan kedudukan ilmu pendidikan berada di tengah-tengah ilmu yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan ialah suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. 2. Meningkatkan questioning skills dan kemampuan menganalisis sesuatu termasuk pendidikannya. 3. Meningkatkan kedewasaan individu. Terima kasih.